Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel JM27. Kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang sebuah kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan selama 27 tahun. Karena banyak hal janggal dalam kasus tersebut. Salah satunya yaitu adanya luka yang tidak biasa pada tubuh korban. Sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana caranya agar kasus ini bisa dipecahkan? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film, terlihat pemandangan dari sebuah gedung bertingkat di Philadelphia pada tahun 2024. Keadaan sangat kacau, seakan-akan telah terjadi kerusuhan hebat. Kembali lagi ke tahun 1988 di kota yang sama. Malam itu, di berbagai tempat yang berbeda terjadi kejadian naas, yaitu pada seorang supir bus wanita, koki yang sedang memasak, dan seorang pianis yang sedang bermain di gedung opera. Di sisi lain, pada malam itu, ada seorang polisi bernama Tommy Lockhart yang sedang menyiapkan makanan untuk istrinya yang sedang hamil tua, kemudian segera pergi bekerja. Setelah selesai baku transfer jigong, Tommy pun dijemput oleh rekan kerjanya yaitu Medex. Setibanya di TKP, Tommy memeriksa tubuh korban dan melihat adanya kejanggalan. Tak lama kemudian, datanglah seorang detektif bernama Holt yang juga kakak ipar Tommy menghampiri Tommy. Selesai dengan itu, Tommy dan Medex pergi untuk memeriksa kedua TKP lainnya dan menemukan bekas luka yang sama seperti sebelumnya. Di sini, Tommy sebenarnya ingin menyelidiki kasus ini bersama Holt, namun Holt menolak dengan alasan kalau kasus ini adalah wewenangnya sebagai detektif. Mendengar itu, Tommy yang jiwanya Carlota tidak diam saja dan ingin mengetahui penyebab meninggalnya para korban. Injection sites. Disoto. Some shit for. Now if you'll excuse me. Tak selang lama, Tommy kembali mendapat telepon kalau telah terjadi penyerangan di salah satu klub. Dari informasi yang mereka dapatkan, korban kali ini juga memiliki luka yang sama dan masih hidup. Mendengar itu, Tommy pun segera ke sana. Sesampainya di lokasi, korban itu mulai menceritakan ciri-ciri pelaku penyerang. Lalu, yang terjadi. Yes. Suspect is a black female last seen at home. Insiden itu membuat pihak Ladusing bergerak cepat. Pelaku dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi membuat pihak Ladusing menahan semua wanita yang mempunyai ciri-ciri seperti si pelaku. Singkat cerita, saat Tommy sedang berpatroli, ia tak sengaja berpapasan dengan seorang wanita yang ciri-cirinya sama persis seperti si pelaku. Lantas Tommy yang sadar langsung mengejar wanita tersebut. Hey! Setelah mengejar sang pelaku, Medex akhirnya menemukan si pelaku. Hingga pada saat akan ditangkap, pelaku itu melakukan perlawanan hingga membuat kaki Medex patah. Untung saja Tommy datang dan melakukan pengejaran terhadap si pelaku hingga berhasil menghentikan si pelaku. Ketika berhasil menahan si pelaku, dia yang tidak bisa apa-apa langsung berbalik dan mengatakan hal aneh kepada Tommy. Mendengar apa yang dikatakan sang pelaku, membuat Tommy kebingungan hingga terjadilah adu mekanik yang membuat Tommy berhasil diborgol oleh si pelaku. Lalu, yang terjadi...
Insiden naas itu membuat para ladusing langsung melakukan olah TKP dan mencari tahu identitas si pelaku. Saat bersamaan, Tommy berangkat ke rumah sakit karena istrinya sedang melahirkan. Tak lama kemudian, Tommy ditemui dokter dan mendapat kabar kalau sang istri telah meninggoy. Singkat cerita, 9 tahun telah berlalu dan saat ini sudah tahun 1997. Di sini, Tommy sudah menjadi seorang detektif dan putrinya yaitu Amy sedang berulang tahun. Di mana pada hari itu, Tommy memberikan gelang yang cantik sebagai hadiah ulang tahunnya. Di sini Tommy berencana mengajak Amy ke makam ibunya. Namun setibanya di sana, Tommy terkejut karena sudah ada bunga segar di atas makam istrinya. Hal itu membuat Tommy merasa aneh dan segera pergi ke kantor. Saat tiba di sana, Tommy diberitahu kalau telah terjadi kasus yang serupa dengan 9 tahun yang lalu dan mereka pun segera menuju ke TKP. Poison. Labbies can never. Di sini korban ditemukan di dalam kelas dengan cairan merah yang keluar dari telinganya. Juga adanya bekas luka di leher korban persis seperti korban-korban pada 9 tahun yang lalu. Saat itu juga, Tommy dipanggil seorang polisi yang menunjukkan CCTV di mana terlihat seorang perempuan yang membuat Tommy terkejut karena ciri-cirinya sama persis dengan pelaku yang sudah meninggoy 9 tahun silam. Lantas Tommy mulai membuka berkas-berkas kasus 9 tahun yang lalu dan kembali teringat kalau sang pelaku pernah berkata bahwa mereka akan berjumpa lagi. Di sini salah satu teman Tommy memberikan barang bukti yang serupa dan memberitahu Tommy lokasi dari barang bukti itu. Tak ingin berlama-lama, Tommy pun segera ke sana. Ketika akan pergi, Tommy dihampiri seorang ahli fisika bernama Raul. Raul menjelaskan adanya fenomena alam terkait kasus yang sedang ditangani oleh Tommy. Lantas Raul menjelaskan kalau kedua pelaku muncul di titik terdekat bumi dan bulan yang terjadi setiap 9 tahun sekali, yang disebut dengan blood moon. Mendengar itu semua membuat Tommy tidak mengerti dan pergi dari sana. You see that? Someone's here. Setibanya di sana, Tommy langsung memanjat pagar untuk masuk ke dalam kantor. Di sana ada seorang petugas yang sedang lembur. Melihat gelagat sang petugas membuat Tommy merasa ada yang aneh dan memberikan pesan melalui tulisan hingga si petugas memberitahu kalau ada orang lain di ruangan tersebut. Sebelum Tommy bertindak, si perempuan takbut telah menodong Tommy dari belakang. Untung saja Tommy berhasil menelpon Medex untuk meminta bantuan. Ketika Medex ingin menyelamatkan Tommy, tiba-tiba di sini Tommy dibawa pergi menggunakan pesawat. Tom, you have to stop chasing me. Ketika Tommy sadar kembali, wanita tersebut meminta Tommy untuk berhenti mengejarnya karena ia melakukan hal ini untuk menyelamatkan banyak orang. Setiap 9 tahun sekali ia akan hidup kembali sementara. Mendengar itu membuat Tommy tidak memahami perkataan pelaku dan yang terjadi. Untung saja Tommy berhasil selamat. Kemudian Tommy melihat pesawat yang tadi ia naiki telah hancur berkeping-keping, sementara si pelaku sudah menghilang. Keesokan paginya, polisi datang menyelamatkan Tommy, namun mereka tidak dapat menemukan keberadaan si pelaku. Singkat cerita, 9 tahun pun telah berlalu dan saat ini sudah tahun 2006. Di sini terlihat Tommy tampak seperti orang gelo yang sedang menggali kubur seseorang. Hello, Harold. Ketika kembali ke mobilnya, ada banyak dokumen terkait kasus yang selama ini ia selidiki. Dalam 9 tahun terakhir, ia mengumpulkan semua informasi terkait kasus itu. Sayangnya di sini Tommy tidak menemukan si ahli fisika yaitu Raul. In the private sector for the past decade, and even if he did, policy prevents me from giving. Keesokan harinya Tommy datang ke rumah salah satu korban yang kuburnya ia gali semalam. Korban itu bernama Harold Noir. Dari istrinya diketahui Harold adalah seorang aktivis. Harold memperjuangkan pemikirannya tentang gerakan melawan elit global di Amerika. Bisa dibilang gerakan ini adalah pemberontakan radikal.
Pemikiran ini Harold sebarkan ke banyak orang melalui surat. Di sini Tommy juga mendapatkan daftar alamat penerima surat yang dituliskan Harold. Di daftar itu Tommy menemukan salah satu alamat penerima surat yang sama seperti salah satu korban di tahun 988. Berdasarkan semua hal itu, kita bisa simpulkan bahwa ada kesamaan pada semua korban kasus ini dan ada tujuan tertentu mengapa mereka disingkirkan. Singkat cerita, Tommy pun pergi menjemput Amy. Saat ini Amy berusia 18 tahun. Banyak perubahan yang terjadi selama 9 tahun terakhir. Amy saat ini tinggal dan diasuh oleh Holt, sedangkan Tommy tak lagi bekerja sebagai lodising dan hanya mencari kebenaran dari kasus 988. Itulah sebabnya mengapa Tommy terlihat tidak terurus. Who's the beard? Right. At home. Hi, Dad. Tak lama kemudian, Tommy mendatangi rumah mantan pacar Harold. Hello. Sesampainya di sana, Tommy menemukan dia yang sudah meninggoy akibat ulah si wanita takbo. Saat bersamaan, Tommy melihat wanita takbo berusaha kabur dari sana hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Ketika Tommy berhasil mengikutinya, Tommy melihat si pelaku yang sudah masuk ke dalam alat berisi air. Dan pelaku pun tiba-tiba saja menghilang. Ketika Tommy kembali, ia malah sudah ditunggu oleh tim ladusing dan langsung ditangkap. Dari kejauhan terlihat keberadaan Raul yang sedang mengamati kejadian itu. Apakah Raul dalang dari semua ini? Setelah 9 tahun, yaitu di tahun 2015, di sebuah tempat terlihat Raul sedang melakukan percobaan. Nah kan, benar, Raul adalah dalangnya nih. Di sini Raul menginjeksi 3 bagong dengan suatu cairan dengan alat yang dimilikinya. Percobaan ini membuat 3 bagong itu meninggoy. Lalu Raul melihat Tommy dari kamera pengawas. Tommy berada di pinggir pantai tempat di mana dulu dia ditangkap. Tommy masih saja menyelidiki kasus ini dan seperti sedang menunggu pelaku muncul kembali. Tak lama kemudian, Tommy mendapat telepon dari Amy kalau sebentar lagi anaknya akan lahir. Ketika sedang mendengar semua itu, tiba-tiba Fine, bro. He disappeared on me. Of all people, you should understand an obsession with work. setelah berhasil menyelamatkan Tommy, Raul memberitahu kalau pelaku bukanlah orang jahat melainkan penyelamat. Riset yang dilakukan Raul saat ini sebenarnya akan digunakan si pelaku di masa depan dengan perjalanan waktu mundur. Dengar itu, Tommy marah karena perbuatan tersebut telah memakan banyak korban. Dan tiba-tiba At all. But the savior. setelah berhasil menyingkirkan Raul, Tommy bergegas kembali ke pantai dan menunggu kemunculan si pelaku. Morning. Selang lama, wanita takbo pun muncul. Ketika Tommy ingin mengirimkannya ke Lambarja, si pelaku mengatakan kalau ia mengenal Tommy sepanjang hidupnya dan memberikan Tommy gelang milik ibunya, yang mana gelang itu adalah gelang yang diberikan Tommy kepada Amy. Di sini terkuaklah fakta kalau pelaku adalah cucu Tommy dari masa depan yang bernama Ria. Lantas Ria meminta Tommy untuk segera pulang dan mengurus Amy yang sebentar lagi akan brojol. Lalu Ria pun pergi dari sana. Di akhir film diperlihatkan saat Amy yang sudah selesai brojol dan film pun tamat. Oke guys, sekian dari film ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.